21:7-8 Wahyu 21:7-8 Barang siapa menang akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang yang takut, dan tidak percaya, dan yang keji, dan pembunuh, dan pezina, dan ahli sihir, dan penyembah berhala, dan semua pendusta, bagian mereka akan berada di danau yang terbakar dengan api dan belerang. Apa kematian kedua? Wahyu 21:7-8 Komentar, bagian 6, pemberi gratis. Ada juga posisi teologis lain yang perlu dikomentari, yaitu teologi of free grace. Orang-orang ini percaya pada keamanan abadi, tetapi tidak seperti saya. Mereka lebih setuju dengan orang lain yang saya sebutkan di atas yang meremehkan efek regenerasi. Dengan demikian, mereka akan mengatakan bahwa seseorang dapat datang kepada iman yang sejati di dalam Kristus dan diselamatkan, tetapi terus menjalani gaya hidup dosa dan atau meninggalkan iman, tetapi tetap mempertahankan status keselamatan mereka. Ini bersama dengan yang lainnya menyangkal bahwa tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah, dan akibatnya untuk menyangkal bahwa, ini adalah bagaimana kita tahu siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis. Barang siapa tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Allah, atau siapapun yang tidak mengasihi saudaranya. Alkitab berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5:4 Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya mengatakan ya, tetapi tidak menurut semua orang lain yang saya tulis ini. Apakah mengatasi melibatkan perilaku? Pasti ya. Baca 3 pasal pertama dari Wahyu di mana kata itu digunakan secara melimpah. Atau lebih baik lagi Wahyu 21:7-8, barang siapa menang akan mewarisi semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Tetapi para pengecut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, para pembunuh, orang-orang yang tidak bermoral, mereka yang berlatih seni magis, para penyembah berhala dan semua pembohong, tempat mereka akan berada di lautan api belerang yang terbakar. Ini adalah kematian kedua. Kata, tetapi, menunjukkan bahwa mengatasi melibatkan jenis perilaku lisan yang berlawanan dari mereka yang berakhir di lautan api. Juga, ayat-ayat yang mendiagnosis status keselamatan seseorang berdasarkan perilaku mereka benar-benar tidak memiliki tempat dalam free grace. Pertimbangkan 1 Korintus 6:9-10 yang saya sebutkan sebelumnya, atau bagian serupa yang menyebutkan daftar karakteristik dari mereka yang tidak mewarisi kerajaan Allah, seperti Galatia 5:19-21 yang berakhir, mereka yang hidup seperti ini akan tidak mewarisi kerajaan Tuhan. Ketika dorongan bertemu dengan dorongan, para pemberi karunia pembebasan akhirnya menganjurkan skenario murni untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Dan untuk diselamatkan dari skenario api penyucian seperti itu, mereka berakhir dengan posisi yang sama dengan kaum legalis. Diselamatkan dari skenario seperti itu. Anda ambil contoh gereja lokal Witness Lee, yang mendukung free grace teologi. Salah satu pemimpin teologisnya, Watchman Nee menulis sebagai berikut, jika seseorang telah menjadi seorang Kristen, tetapi tangan atau kakinya berdosa semua waktu, dia akan menderita hukuman api abadi di kerajaan surga. Dia tidak akan menderita hukuman ini selamanya, tetapi hanya akan menderita di zaman kerajaan. The Gospel of God, volume 3, hal 443, AG of the Kingdom, tapi jalannya 1000 tahun. Jadi mereka mengklaim bahwa ada orang percaya sejati di dalam Kristus yang akan menderita dalam api kekal selama 1000 tahun. Tidak jauh berbeda dengan Katolik dalam hal ini, seperti yang saya lihat. Jadi, teologi free grace tidak hanya memiliki konsep yang kurang tentang efek regenerasi dan pengudusan terhadap perilaku seseorang, tetapi, lebih penting lagi, ia juga kekurangan dalam konsepnya tentang pengampunan dosa dan diselamatkan dari murka Allah. Catatan keamanan abadi apa yang Alkitab ajarkan? Haruskah orang Kristen hidup dalam ketakutan? Ayat-ayat yang menganjurkan keamanan abadi, dugaan sanggahan Alkitabiah tentang keamanan abadi, pengantar keselamatan adalah melalui iman di dalam Kristus, tetapi bukan sembarang iman yang dapat menyelamatkan.
Itu harus memiliki konten yang tepat dan kualitas yang tepat untuk dapat diterima oleh Tuhan untuk keselamatan. Isi dari iman yang menyelamatkan adalah menempatkan iman Anda di dalam Kristus seperti yang didefinisikan dalam Alkitab. Kualitas iman yang menyelamatkan ditandai dengan percaya diri, teguh, tunduk, dan berorientasi pada aplikasi. Merekalah yang memisahkan keyakinan dari pendapat belaka. Mereka yang telah memilih untuk mengikuti Kristus seringkali kekurangan salah satu dari dua bidang ini dan dengan demikian melewati tahap nominal, di mana, meskipun mereka dapat disebut Kristen, mereka belum lahir dari Allah. Namun, begitu seseorang dilahirkan dari Tuhan dan dengan demikian diselamatkan, dapatkah dia kehilangan status keselamatannya dan kembali ke status nominal atau non-Kristen? Ada pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Sering ada kebingungan di antara orang Kristen antara doktrin Calvinis tentang ketekunan orang-orang kudus dan doktrin Free Grace tentang keamanan abadi. Berikut adalah ringkasan umum dari kedua doktrin tersebut.